PDF-nya nomornya 23, halamannya 42. Yang pakai kitab 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa likulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu man dha wasila. Maka bagi setiap orang memiliki jalan dari berbagai jalan menuju Allah, yakhtaruhu yang dia pilihnya, fayakunu man dha wasila, maka jadilah dia orang yang sampai kepada Allah, kepada apa yang dia tuju. Kajulusihi bainal anami murabbiya, seperti di antara jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk bisa mencapai tujuannya, untuk bisa sampai kepada Allah. Kajulusihi bainal anami murabbiya, seperti duduknya dia di tengah-tengah masyarakat untuk membimbing mereka, jadi guru. Wa kakatratil awradi kasawmi wassalat, dan seperti memperbanyak wirid, seperti puasa sunnah dan sholat sunnah. Itu cara yang kedua, jalan untuk bisa sampai kepada Allah. Yang keduanya memperbanyak wirid dengan puasa sunnah dan sholat sunnah atau wiridan-wiridan lainnya. Wa ka khidmatin nasi, dan seperti melayani ulama. Itu cara yang ketiga. Wal hamli lil hatabi, dan menjual dan membawa kayu bakar untuk dijual. Wal hamli, dan membawa lil hatabi, kayu bakar untuk dijual. Litasadduqin bi muhassalin mutamawwala, untuk kemudian dia sedekahkan dengan apa yang dia hasilkan. Mutamawwala sebagai harta yang dia dapatkan. Udah tuh, kemarin sampai situ ya. Lamma kana sulukul masyayikhi fit tariqati mukhtalifan likat roti turuqil wusuli ilallahi ta'ala, nabbaha ala dzalika biqaulihi wa likulli wahidihim ila akhirih. Lamma kana sulukul masyayikhi, ketika keadaan jalan-jalan para masyayikh, fit tariqati, di dalam tariqah, mukhtalifan itu berbeda-beda, likat roti turuqil wusuli ilallahi ta'ala, karena banyaknya jalan untuk bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Nabbaha ala dzalika, maka Tuan Pengarang mengingatkan atas hal tersebut, biqaulihi wa likulli wahidihim ila akhirih, dengan ucapannya wa likulli wahidihim sampai akhirnya. Ya, karena lagi-lagi untuk bisa sampai kepada Allah itu jalannya banyak. Enggak melulu harus jadi kiai, jadi ulama, ngajarin orang, enggak itu. Atau kudu banyak wiridannya, kudu banyak sholat sunnahnya, kudu banyak puasa sunnahnya.
Enggak juga. Banyak jalannya. Apalagi buat kita yang emang kalau sila lamaan dikit udah pegel aja bawaannya. Jangankan yang sampai zikir 2 jam 3 jam, ngaji yang setengah jam aja udah ngulet mulu gitu. Udah ngulet mulu. Yakni likulli wahidin minal qaumi maslakun ikhtarahu wa salakahu. Maksudnya likulli wahidin minal qaumi, bagi masing-masing orang dari masyarakat, maslakun, memiliki jalan, ikhtarahu, yang bisa dia pilih, wasalakahu, dan kemudian dia tempuhnya. Masing-masing kita punya jalan yang bisa kita tempuh. Kali jadi guru kagak bisa, banyak wirid kagak bisa, ya udah pakai cara yang lain gitu. Kita mau jangankan sampai zikir hampir ribuan, istighosah cuma 2 jam nggak kuat gitu. Jangankan sampai kayak istighosah dah. Zikir habis sholat 165 itu aja kaci di korting mulu. Ya udah pakai cara yang lain. Nanti mursyid yang milihin jalan itu buat kita. Makanya masing-masing orang biasanya dikasih amalannya sama mursyid itu beda-beda. Kalau yang emang kelihatannya dia kuat silanya, biasanya dikasih zikirnya banyak dah wiridannya. Sholawat disuruh baca 1000, 2000, 10.000 gitu. Karena emang yang kuat silanya. Ada yang kagak kuat, udah dia mah disuruh ngelayanin aja, asal pagi nyiapin sarapan buat guru, ntar siang nyiapin makan siang, ntar sore nyiapin makan malam gitu. Atau disuruh ngempanin burungnya, ngerawatin ayamnya, disuruh ngangon kambingnya, keboknya gitu. Ngelayanin guru. Nah, semua orang punya jalannya masing-masing, dan nanti mursyid yang milihin jalan itu. Nggak kayak Bang Mak, nggak pakai milih dewek, pakai cara dewek. Fayasiru wasilan ilallahi ta'ala min dzalikal maslaki. Maka jadilah dia orang yang sampai kepada Allah Ta'ala min dzalikal maslaki, dari jalan-jalan tersebut. Faba'duhum jalisun bainan nasi yurabbihim biirsyadihim ilal ibadati wal akhlaqis saniyati. Maka sebagian mereka ada yang menempuh jalan menuju Allah dengan cara dia duduk di tengah-tengah masyarakat. Faba'duhum, maka sebagian mereka jalisun bainan nasi, ada yang duduk di tengah masyarakat, yurabbihim, untuk membimbing mereka, biirsyadihim, dengan memberikan petunjuk kepada mereka, ilal ibadati, untuk mengerjakan berbagai ibadah, wal akhlaqis saniyati, dan menerapkan akhlak-akhlak yang baik. Ada yang memang jalan menuju Allahnya pakai cara ngajarin orang, membimbing orang. Itu mursyid dah, para kiai, para ulama itu pakai caranya begitu. Yang kalau sekiranya dia tinggalkan kewajibannya itu, dia bakal terhenti dari perjalanannya menuju Allah. Emang dia caranya itu udah membimbing orang.
Yang pertama, qala Imamul Ghazali radhiyallahu an, man alima wa amila wa 'allama. Jangan pakai ketukar itu, Ustaz. Hurufnya itu tuh juga, ain mim lam. Man alima wa amila wa 'allama fahuwa alladhi yud'a aziman fi malakutis samawati. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an berkata, man alima, orang yang memiliki ilmu, wa amila, dan dia mengamalkan ilmunya, wa 'allama, kemudian mengajarkannya, fahuwa alladhi yud'a aziman, maka dialah orang yang dipanggil dengan sebutan yang agung, fi malakutis samawati, di kerajaan langit, di alam langit. Jadi bukan cuma sekedar orang yang punya ilmu doang, tapi dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dan dia ajarkan ilmunya. Dialah yang di alam langitnya itu dipanggil dengan sebutan yang agung. Kalau bahasa duluan kita waktu baca kitab Fathur Rabbani, mereka sudah punya nama tersendiri di alam malaikat, di alam malakut. Gitu. Kalau kita kan sama aja, di dunia yang nama kita itu, di sono yang nama kita itu, gitu. Kagak punya julukan pisah. Fa innahu kasyamsi tudi'u li ghairiha wa hiya mudi'atun fi nafsiha. Maka sesungguhnya mereka seperti matahari, tudi'u li ghairiha wa hiya mudi'atun fi nafsiha, dia menerangi makhluk yang lain dan dia sendiri terang pada dirinya. Dia sendiri memiliki cahaya pada dirinya. Itu baru yang benar, Bang Pudin. Jangan sampai diumpamain kayak lilin. Kalau lilin itu malah contoh kurang bagus. Yang lain mah dia terangin, tapi dia sendiri terbakar. Itu kebanyakan kita ada begitu loh, kayak lilin. Ngajarin orang mah bisa, gitu. Tapi buat nerapin di diri sendiri susah. Itu kita tuh lilin. Hah? Sudah ditentukan. Ya iya, masing-masing orang udah ada jalannya, gitu. Nah, ujung-ujungnya kalau Bang Hendrik maksain pakai jalur saya, yang nggak bakal ketemu. Gitu. Sampai kapan, Bu? Nggak mau ngajarin orang, apa yang mau diajarin orang? Prosodan. Emang udah ada jalur-jalur. Allah menciptakan setiap manusia punya porsinya masing-masing. Gitu. Makanya orang jadi santri itu bukan biar jadi kiai, bukan biar jadi ulama, bukan. Orang nyantren masuk ke pondok jadi santri itu biar jadi orang bener. Ntar mah keluar jadi kiai kek, jadi pengusaha kek, jadi karyawan kek, yang penting jadi orang bener gitu. Karena semua sudah diciptakan oleh Allah, dikasih porsinya masing-masing. Ya kayak kita aja nih, satu majlis padahal yang nggak semua jadi kiai, enggak. Nah, kalau semua jadi kiai siapa yang ngaji? Semua jadi ustadz, repot juga di majlis. Kagak ada yang nyediain kopi, ilok ustadz lagi disuruh nyediain kopi aja. Kagak, kudu ada yang tukang nyediain kopinya, kudu ada yang bagian gelarin karpetnya, kudu ada yang bagian ngatur-ngatur makanannya. Memang sudah dikasih porsinya masing-masing, namun
Makanya biasanya emang jatahnya dia nanti sama Allah bakal disuruh ngajarin orang, biar kata mondok tibang 2 bulan ama ngaji kagak, tahu-tahu jadi kiai aja. Ada yang emang kagak takdir yang ngajarin orang, dia pesantren sampai 20 tahun, kita bapak aja udah hatam, tetap aja pas pulang ya karena emang bukan porsinya. Makanya nanti mursyid yang tahu tuh, mursyid yang ngarahin, ini dia sama Allah pengennya jalur sampainya lewat sini, makanya mursyid yang ngarahin, kan gitu jadinya. Saya yakin kalau semuanya dikasih wiridan yang bilangannya bangsanya 1.500, ujung-ujung gak ada yang kelar itu, gak ada yang kelar. Gak ada yang kelar. Hah? Biasa-biasa gimana? Ya biasa-biasa aja, bisa biasa-biasa aja. Ya cuma kan dia sampai apa enggak ke Allah. Begitu Ustaz. Ustaz jadi orang biasa-biasa aja nih. Ya kan begitu, enggak kemana-mana. Di situ. Ya karena mungkin kita belum menempuh jalurnya gitu. Makanya kita belum kemana-mana gitu. Jalur ngajar kagak, jalur wirid kagak, jalur melayani ulama kagak gitu. Ujung-ujungnya nggak kemana-mana gitu. Begitu aja, ngaji udah 30 tahun masih begono aja gitu. Begitu Ustaz. Jelas ya Pak Guru ya? Jadi memang semuanya sudah ada porsinya masing-masing, dan kita harus paham itu. Makanya setiap mursyid, salah satu karakternya itu mursyid tahu betul, paham betul kondisi seseorang, kondisi batin seseorang, sehingga nggak salah ngarahin gitu. Emang tahun ini orang asal sila dikit tasbih lepas mulu gitu. Tahu-tahu sama mursyid dikasih wiridan yang 1.000, jangan kena 1.000 gitu. 100 ge romana hilang mulu. Makanya mursyid nggak bakal salah ngarahin karena dia tahu kondisi batin seseorang, tahu betul, nggak kaji salah ngarahin ya. Udah tuh. Ini dia seperti matahari yang menyinari makhluk yang lain dan dia sendiri bercahaya pada dirinya. Wa kal miskil ladzi yutibu ghairahu wa huwa thayyibun, atau wa huwa tibun. Kalau thayyibun jadi baik artinya ya. Wa huwa tibun, dan dia seperti minyak misik yang bisa mengharumkan makhluk yang lain, dan dia sendiri pun memang harum. Hah? Apaan? Udah tuh. Nah iya ya, dia sendiri lagi bau, pakai kaci pengen minyakin orang. Dia sendiri bau, pakai pengen mandiin orang. Gitu. Wa mahma ishtaghala bit ta'limi faqad taqallada amron aziman jasiman falyahfaz adabahu. Maka ketika dia menyibukkan dirinya untuk mengajarkan orang lain,
faqad taqallada amron aziman, maka dia sedang memikul sesuatu yang sangat agung dan sangat bernilai. Dia sedang membawa sesuatu yang agung dan yang sangat bernilai. Falyahfaz adabahu, maka hendaknya dia menjaga adab-adabnya. Mau buat para guru kalau lagi ngajar ya kudu hati-hati ngajarnya, karena ini hal yang sangat bernilai. Kudu jaga adab-adabnya buat para guru nih kalau lagi ngajar. Intehe. Wa ba'duhum yukattirul aurada atau yuktirul aurada, pakai aktaro aja ya, aktaro yuktiru. Dan sebagian mereka ada yang menempuh jalan Allah dengan cara memperbanyak wiridan, warawiri kayak orang edan. Agak di rumah. Ai wazaifal ibadati minas sholati was shaumi wa qiraatil qur'ani wat tasbihi. Artinya berbagai macam tugas-tugas ibadah, dari sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan tasbih. Kalau tasbih kita banyak ya, tasbih ya, di rumah pada digantung tasbih. Mau dipakai mau kagak. Dan membaca tasbih dan bertasbih. Pokoknya berbagai macam wiridan dah. Bentuknya bisa apa aja, banyak. Fahadha min darajatil mutajarridina lil ibadati wa min turuqis sholihina. Maka ini termasuk derajat atau tingkatan orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk ibadah, dan termasuk jalan-jalan kebanyakan orang sholihin. Udah tuh. Pokoknya dia mah karena nganggur, ya udah. Dia capek sholat sunnah, dia baca Quran. Dia baca Quran capek, dia tasbih, dia zikir terus begitu. Mutajarridin tuh, orang yang memfokuskan dirinya untuk ibadah, nggak punya kerjaan lain. Wa ba'duhum yakhdimul fuqaha wasufiyata wa ahlad dini. Ini makanya meskipun kalimatnya khidmatin nas biasanya diartin manusia, masyarakat, saya artiin melayani ulama, karena di bawahnya penjelasannya seperti ini. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang menempuh jalan menuju Allah dengan cara melayani para ahli fikih, para ulama, orang-orang sufi, dan orang-orang yang paham tentang agama, dan orang-orang yang menjalankan agama. Udah tuh. Jadi melayani para ulama, para kiai, terutama guru dan mursyid. Kita menjadikan diri kita pelayan guru kita. Ada yang pakai caranya begitu. Dan Romana masih kagak nyangkut juga. Ya kalau emang kita kali buat ngajar ya nggak bisa, banyak wirid apalagi. Emang tadi tuh tawan ngaji setengah jam aja udah mukulin betis mulu kan. Nah kita jadi pelayan dah, jadi pelayan guru kita. Guru kita punya program apapun, nyuruh kita apapun, ya kita siap, kita laksanakan.
Bang Manta besok Sabtu ngecor ya, siap guru gitu. Pagi-pagi udah datang gitu. Itu jadi pelayan guru namanya. Bang Manta besok saya mau ziarah, ngikut ya, siap guru gitu. Itu namanya jadi pelayan guru namanya. Hah? Siap guru yang siap. Ini mah diajak ngulet mulu, anu guru gitu. Alasannya banyak benar. Itu kalau kita pengen menjadikan diri kita pelayan para ulama, para kiai, pelayan guru-guru kita. Cara yang ketiga nih, menjadikan diri sebagai pelayan para ulama, orang-orang sufi dan orang-orang yang menjalankan agama. Udah 3 orang mana belum ada yang nyangkut pisan. Fahadha afdalu minan nawafili. Ini melayani para ulama, para guru lebih afdol daripada memperbanyak ibadah sunnah. Lebih afdol tuh. Kita bantuin ngecor di pesantren sama sholat duha 12 rakaat, afdolan bantuin ngecor gitu. Apa Hasan? Hah? Libur agak lebaran lah. Udah tuh. Melayani guru itu lebih afdol dibanding ibadah sunnah gitu. Makanya dulu pernah ada gitu, jamaah yang diajak makan sama Buya, tetap aja saya lagi puasa Buya. Padahal dia nemenin guru makan sama dia puasa sunnah, lebih afdol nemenin guru makan. Puasa sunnah tapi ini ya, ntar puasa Ramadan lagi. Lebih afdol minan nawafil, lebih afdol daripada ibadah sunnah gitu. Bang Mak sini ngopi, berangkat ongkoh, orang-orang terawih dia kagak, udah nemenin guru ngopi aja dah. Makanya kalau yang di rumahnya kagak terawih, kemarin aja nemenin saya ngopi, lebih afdol dari ibadah sunnah. Apa tuh? Iya dipakai bisa ini malah begini. Li'annahu ibadatun wa i'anatun lil muslimina. Karena dia mengerjakan 2 hal. Yang pertama dia beribadah, wa i'anatun lil muslimina, dan dia membantu orang muslim dan dia menolong orang muslim. Jadi double dibanding sholat sunnah yang memang ibadah yang sifatnya pribadi, dengan dia melayani para ulama, para guru, berarti dia ibadah plus menolong orang muslim. Udahnya gitu orang muslimnya orang soleh lagi, orang takwa, kiai, ulama gitu. Double jadi nilainya. Dah. Yang ketiga. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, berkata tuan guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ma wasaltu ilallahi ta'ala biqiyami lailin wala siyami naharin, walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karami wat tawadu'i wa salamati sadri. Intaha. Tuan guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an berkata, ma wasaltu ilallahi ta'ala,
aku tidak sampai kepada Allah Ta'ala di qiyamil lailin dengan sebab banyak qiyamul lail, banyak sholat malam. Yang bikin saya sampai kepada Allah bukan karena banyak sholat malam, bukan, kata Tuan Syekh. Wala siyami naharin, dan bukan juga karena banyak puasa sunnah di siang harinya. Itu mah banyak yang bisa. Timbang sholat tahajud, qiyamul lail, puasa Senin Kamis, puasa sunnah lainnya, itu mah banyak yang bisa gitu. Tapi Tuhan saya bilang bukan karena itu aku bisa sampai kepada Allah, walakin wasoltu ilallahi ta'ala, akan tetapi aku bisa sampai kepada Allah Ta'ala bil karomi, dengan sifat dermawan. Yang pertama tuh, kalau pengen sampai kepada Allah, cara yang pertama dengan jadi orang dermawan gitu. Sering bagi, sering ngasih buat orang lain. Nah, terutama kalau kemarin waktu ngaji sore, yang pertama buat orang tua, yang kedua buat para guru, yang ketiga kerabat dan saudara kita. Nggak bosan? Nggak nyungis begitu. Dermawan. Wat tawadu'i, dan dengan sifat tawadu, rendah hati. Wasalamatis sodri, dan kebersihan hati. Karena ini masuk tadi ya, masuk bagian menolong orang muslim. Dengan kita dermawan berarti menolong orang lain dengan harta kita. Dengan kita tawadu, karena kita nggak sombong, akhirnya kita mau menjadikan diri kita pelayan buat para ulama, melayani orang-orang lain. Karena kita tawadu, nggak sombong. Kan kalau sombong, yang ada pengen dilayanin mulu. Yang ketiga, kebersihan hati. Karena cuma orang yang hatinya bersih yang mau menjadikan dirinya pelayan bagi orang lain. Inteh. Dah. Wa ba'duhum yahmilul hataba wa nahwahu wa yabi'uhu fis suqi. Dan sebagian mereka ada yang berjalan menuju Allah dengan cara memikul kayu bakar, wa nahwahu, atau yang semacamnya. Ya pokoknya dagangan apa aja dah, usaha apa aja gitu. Nggak kudu-kudu mikul kayu bakar semua. Ntar mikul kayu bakar semua lagi. Mengajudin punya kios ditinggal nutup, mau mikul kayu bakar dulu. Agak. Ini maksudnya pokoknya segala macam usaha. Mau itu dagang, kerja, segalanya gitu. Wa yabi'uhu fisuki, dan dia jual kayu itu di pasar. Intinya di sininya jualannya, dagangnya, usahanya, kerjanya. Ada yang cara menuju Allahnya dengan cara seperti ini. Dia dagang, dia kerja, dia usaha gitu. Li ajlit tasodduqi bima yatamawwalu, untuk mensedekahkan apa yang dia dapatkan. Begitu udah dapat sebagian harta, sebagian keuntungan yang dia dapatkan, dia infakkan, dia sedekahkan. Itu cara yang keempat, jalannya tuh. Jadi setiap kita nerima gaji atau kita dagang ada lebihannya, 10%-nya
kita hadiahkan buat orang tua kita, buat guru-guru kita, buat saudara kita, buat kerabat kita. Itu cara menuju Allah. Dia kerja untuk bisa mensedekahkan sebagian harta yang dia dapatkan. Fahadha minal ibadatin nafi'ati. Ini termasuk ibadah yang bermanfaat. Karena lagi-lagi ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah yang bersifatnya pribadi, ada ibadah yang bersifatnya sosial. Dan ibadah yang sifatnya sosial itu lebih besar nilainya dibanding ibadah yang sifatnya pribadi. Bahkan kalau kemarin kita baca hadisnya, ketika ada sahabat yang bertanya sama Rasul, ya Rasul, ayyul islami khairun, Islam seperti apa yang terbaik? Rasul jawabnya, tut'imut ta'am, kamu memberi makan untuk orang lain. Jadi bukan banyak sholat sunnahnya, bukan banyak puasa sunnahnya, tapi yang bikin seseorang jadi Islam terbaik dengan sering-sering mengerjakan ibadah yang bersifat sosial. Maka ini termasuk salah satu cara untuk berjalan menuju Allah. Kita kerja, kita dagang, kita usaha, begitu dapat hasilnya 10%-nya kita sedekahkan, kita infakkan. Fatahsulu biha barakati da'watil muslimina. Maka dia memperoleh dengan sedekahnya itu barokah doa dari orang muslim. Kita hadiah ke guru kita, ntar guru ngedoain kita. Kita hadiah ke orang tua kita, ntar orang tua ngedoain kita. Akhirnya kita mendapatkan keberkahan dari doa orang-orang muslim yang kita berikan sodako, yang kita berikan hadiah gitu. 4 tuh caranya. Yang pertama jadi guru, ngajarin orang. Yang kedua memperbanyak wirid. Yang ketiga melayani ulama. Yang keempat membantu perjuangan ulama dan kiai lewat harta gitu. 4 caranya untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bisa berjalan menuju Allah. Ya kenapa penyebabnya mungkin sampai saat ini kita belum kemana-mana? Ya karena dari 4 ini kita belum ada pisan yang nyangkut. Mang Hasan udah jadi yang mana Mang Hasan? Kalau Mang Hasan sih nggak usah diraguin lah, dia mah tiap hari di sini udah. Tinggal pilih dah, mau pakai cara yang mana. Mang Ayat yang mana Mang Ayat? Rumah-rumah 4-4-nya kagak nyangkut ini. Udah tuh, jelas. Cukup. Lanjut ya ke syair selanjutnya nomor 16. Itu i'rabnya kita lewatin. Man roma an yasluka tariqal awliya falyahfazunna hadil wasaya amila. Man roma, orang yang ingin an yasluka, untuk menempuh tariqal aulia, jalan-jalan para wali, falyahfazunna hadil wasaya, maka hendaknya dia jaga betul wasiat-wasiat ini, amila, dengan mengamalkannya. Udah jelas itu dah. Wasiat-wasiat yang sudah diberikan, jaga itu, ingat baik-baik dan amalkan. Jangan sampai udah dibacain
begini, tahu-tahu udah. Ingatnya pas ngaji doang, ntar pas pulang lupa lagi aja. Ingat baik-baik dan amalkan. Tinggal pilih kira-kira kita ini lebahnya yang mana. Atau kalau emang ragu-ragu ya tanya sama guru, guru saya lebahnya yang mana ini? Gitu. Apaan? Apaan? Lamma bayyana suluka syara'a fi dzikri qat'il aqabati wal manazili alladhi huwal maqsadul a'zamu lis-saliki wa sababul wusuli ghaliban faqala man roma ila akhirih. Ketika beliau sudah menjelaskan, ketika Tuan Musonib sudah menjelaskan jalan-jalan yang bisa ditempuh, syara'a beliau mulai fi dzikri qat'il aqabati, menjelaskan tentang cara mengatasi rintangan-rintangan, wal manazili, dan melewati tingkatan-tingkatan, alladzi huwal maqsadul a'zamu, yang dia itu merupakan tujuan terbesar lis-saliki, bagi orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Wasababul wusuli ghaliban, wasababul ya, atau ke maksadu, dan sebab sampainya seseorang secara umum. Faqala, maka beliau berkata, man roma ila akhirih, yakni man talaba an yadkhula fi tariqil awliya'i fal ya'mal bihadhil wasayat tis'il ati dzikriha. Maksudnya mantolaba, orang yang ingin an yadkhula, untuk masuk fi tariqil awliya'i, ke dalam jalan para wali, fal ya'mal bihadhil wasayat tis'i, maka hendaknya dia mengamalkan 9 wasiat ini, al-ati dzikriha, yang akan datang penjelasannya. Faman hafizuha wa amila biha fal marjuwu an yuftaha ala qalbihi abwabul fahmi wa yushraha sadruhu binuril ilmi fayan kashifu lahu ma yahsulu bihi taraqqi wa yadumu bihi tawaqqi insyaallah ta'ala. Faman hafizoha, maka orang yang menjaganya, betul-betul mengingat-ingatnya, wa amila biha, dan mengamalkannya, fal marjuu, maka bisa diharapkan untuknya, an yuftaha ala qalbihi, agar untuk terbuka atas hatinya, abwabul fahmi, pintu-pintu kepahaman, pintu-pintu pemahaman. Maka bisa diharapkan untuknya agar terbukanya atas hatinya pintu-pintu pemahaman. Kalau kita sudah bisa menjalankan 9 wasiat. Wa yushraha sadruhu binuril ilmi, dan dilapangkan dadanya dengan cahaya ilmu.
fayan kashifu lahu ma yahsulu bihi taraqdi, maka tersingkap baginya apa yang bisa dia peroleh dengannya kenaikan tingkatan, at-taraqi, kenaikan tingkatan. Wa yadumu bihi tawaqdi, dan bisa terjaga dengannya dan bisa lestari dengannya penjagaan dirinya. Orang yang bisa mengamalkan 9 wasiat yang nanti akan dijelaskan, maka akan terbuka pintu pemahaman di hatinya, dan hatinya menjadi lapang dengan berkat cahaya ilmu, dan dia akan mendapatkan kenaikan tingkatan, juga akan dijaga oleh Allah sehingga tidak terjatuh dari tingkatannya. Karena itu yang paling ngeri. Banyak orang-orang yang tadinya sudah mencapai tingkatan tinggi, karena memang dia melakukan kesalahan, tergelincir sampai balik ke awal lagi, jadi nol lagi. Apalagi kalau sampai minus mah. Ya contohnya kan nggak jauh-jauh kayak Barsisok kan gitu. Padahal udah tinggi tingkatannya. Bahkan murid-muridnya udah pada sholat di awan semua, 2000 orang. Tapi karena melakukan satu kesalahan, dicabut itu semua, bahkan sampai meninggalnya dalam keadaan kafir. Udah tuh, i'rabnya kita lewatin. Minha atau batu. Coba cari dulu kalimat itu. Udah ketemu belum? Udah. Minha atau batu, di antaranya yaitu taubat. Wasiat yang pertama yang harus kita jalankan dalam menempuh jalan Allah, yang pertama taubat. Ai minal wasayat tis'i at-taubatu, artinya di antara wasiat yang 9 itu adalah taubat. Wa hiya awwalul wasaya wa ahammu qawaidid dini, dia itu wasiat yang paling pertama dan dia kaidah-kaidah agama yang paling penting. Dia merupakan fondasi agama yang paling penting. Ahammu itu paling penting, dan dia paling pentingnya fondasi agama. Wa awwalu manazilis salikina, dan tingkatan paling pertama bagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah. Kalau emang kita pengen berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka undakan yang paling pertama yang harus kita titik itu tangganya taubat. Yang paling pertama tuh undakannya taubat dulu. Makanya biasanya kita mau ngapain aja sama guru kita dulu diperintahin buat sholat taubat, sholat taubat. Bahkan sebelum ngaji kita diajarin sebelum berangkat sholat sunat taubat dulu. Sebelum zikir kita diajarin sholat sunat taubat dulu. Taubat. Wa aslu maqamatit thalibina, dan dasar makom-makom orang yang menempuh jalan menuju Allah. Taubat. Fattaubatu lughatan ar-ruju'u, yuqalu taba idza raja'a. Maka taubat secara bahasa itu artinya kembali, pulang. Yuqalu dikatakan
dia telah kembali apabila dia pulang. Taba artinya kembali. Wa syar'an ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Dan secara syara taubat yaitu kembali dari yang sebelumnya tercela dalam syara kepada sesuatu yang terpuji di dalam syara, menghentikan perbuatan-perbuatan yang tercela dan kita ganti dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Itu taubat artinya. Karena emang tadinya keder, dia berhenti, langsung dia menuju arah yang benar. Itu taubat artinya. Kalau kayak kita istighfar doang tapi tetap aja masih ngerjain yang tercela, itu belum taubat. Baru istighfar doang namanya. Tahu ini keder, cuma ngomong doang, ya saya keder, masih ayo be, gitu. Jangan kayak begitu tuh, belum tobat namanya. Tobat adalah menghentikan perbuatan yang tercela menurut syara dan merubahnya, menggantinya menjadi perbuatan yang terpuji menurut syara. Wa'lam annahu jaa'a fit taubati ayatun katiratun wa ahaditsun syahiratun. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya telah datang penjelasan tentang taubat, telah datang tentang taubat ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis yang sangat terkenal. Faminal ayati qauluhu ta'ala, maka diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang taubat yaitu firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah, ilallahi, kepada Allah, jami'an, kalian semua, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Biasa ya kalau di Quran la'alla itu artinya pasti. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, pasti kalian menjadi orang yang beruntung. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ayatnya belum termasuk ayat bodong ini. Wa minal ahadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Dan diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang taubat yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi, bertobatlah kepada Allah, fa inni atubu ilaihi, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya, kulla yaumin, setiap harinya, mi'ata marratin, 100 kali. Rasul itu setiap hari bertaubatnya 100 kali. Makanya kita diperintahkan tuh dalam sehari semalam jangan kurang istighfar kita dari 100 kali. Karena Rasul sendiri memang bertobatnya kepada Allah
dalam sehari semalam itu setiap harinya 100 kali, mi'ata marrah. Makanya kita jangan kurang tuh istighfarnya 100 kali. Cuma jangan cuma sekedar istighfar doang, juga bacanya jangan buru-buru, biasa pelan-pelan bacanya, sambil dihayati, diresapi, dan betul-betul mengakui bahwa kita ini banyak punya dosa dan banyak melakukan kesalahan gitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, futiha babut taubati minal maghribi la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dibuka pintu taubat minal maghribi dari arah kulon. Kulon pada paham kulon? Iya, orang dulu mau pada paham, bocah pada paham kan kulon. Dari arah barat. La yughlaqu, tidak ditutup pintu itu, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari barat, sampai kiamat. Pokoknya pintu taubat terus dibuka. Bahkan setiap hari kita terus dipanggil-panggil tuh, ayo siapa yang mau tobat, ayo siapa yang mau tobat gitu. Pintu tobat dibuka segitu lebarnya, segitu lamanya, jangan sampai kita kagak masuk pisan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an yughargira qabilahu Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba, orang yang bertaubat, qabla an yughargira, sebelum dia ngorok pas sekarat maksudnya, bukan ngorok tidur, bukan. Kalau ngorok tidur mah tiap hari kita. Ini yugorgir artinya napasnya udah sampai tenggorokan. Yugorgir. Qabilahullahu, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah. Cuma karena kita nggak tahu kapan itu napas kita sampai tenggorokannya, makanya diperintahkan taubatnya setiap hari. Gitu. Karena kita nggak tahu kapan nyampe nya itu napas di tenggorokan. Tobatnya tiap hari dah. Tadi jangan kurang dari 100 kali. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wal mustaghfiru minal dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Dan orang yang istighfar dari dosa tapi dia masih terus mengerjakannya, seperti orang yang menghina, yang meledek Tuhannya. Orang yang istighfar tapi dia terus mengerjakan perbuatan dosa itu sama seperti orang yang lagi ngeledek Tuhan. Gampunin. Bocah belakang lagi ngapel ke rumah pacarnya gitu. Habis nyium istighfar astagfirullahaladzim, nyium lagi astagfirullahaladzim. Iya, atau
lagi pada ngumpul di pinggir jalan, ada empuan lewat kagak pakai celana, sambil terkematun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu namanya istighfar, tapi masih terus mengerjakan perbuatan dosa. Itu dia meledek Tuhannya. Apa Ibu? Masih lama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza tabal abdu ansallahu alhafazata dzunubahu wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallaha wa laysa alaihi syahidun bidzambin. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza tabal abdu, apabila bertobat oleh seseorang, ansallahu al-hafazata dunubahu, Allah membuat lupa malaikat hafazoh akan dosa-dosanya. Itu malaikat yang tukang nyatet sampai lupa, dibikin lupa tuh sama Allah, jadi nggak ingat. Wa ansa dzalika jawarihahu, dan Allah membuat lupa juga akan hal tersebut anggota badannya, semua anggota badannya. Malaikat hafazuhnya lupa, anggota badan kita yang kita pakai buat bikin dosa lupa. Wa ma'alimahu, dan tempat melakukannya, minal ardi, dari bumi, sampai tanah yang kita injek waktu kita maksiat lupa. Hatta yalqallaha, sehingga dia bertemu kepada Allah, menghadap kepada Allah, walaysa alaihi syahidun bidzambin, dan tidak ada satupun yang menjadi saksi atas perbuatan dosanya. Begitu nanti menghadap, dibawa ke depan Allah, ditanya sama Allah, benarkah kamu pada malam hari ini nyium si meot? Ditanya tuh. Iya ya Allah. Coba panggil saksinya, malaikat hafazuh mana? Malaikat hafazuh panggil. Benar itu malaikat. Tahu ya Allah, saya lupa. Dia pernah kerjaan apa kagak ya? Dibikin lupa tuh. Hah? Iya, udahnya lupa, catatannya juga hilang gitu. Terus tanya, ya udah coba tanya anggota badannya yang waktu itu dia ngikut, tangannya, tanya tangannya, bener nggak dia nyium? Tahu ya Allah, saya lupa juga gitu. Semua dibikin lupa sama Allah. Jadinya begitu menghadap Allah, nggak ada yang jadi saksi atas perbuatan dosa kita. Kalau nggak ada saksinya, enggak kali nggak ngerjain, udah sono. Gitu. Karena nggak ada saksinya, bebas. Hah? Ya iya, orang di pengadilan bisa dijadikan terdakwa atau tersangka, bisa dikasih vonis hukuman karena ada saksi yang menguatkan itu. Lah ini kita dosa nggak ada saksinya. Gitu. Sampai tangan kita, kaki kita, badan kita lupa saya ya Allah. Pernah ngerjain apa kagak dia ya? Gitu, lupa. Kebanyakan kok, saking banyak ya lupa. Udah tuh. Bagi orang yang tobat, makanya meskipun berulang kali, tetap kita tobat lagi. Besoknya bikin salah lagi, kita tobat lagi. Gitu. Tapi jangan diniatin. Jangan diniatin pengen bikin dosa lagi. Dasar udah tobat semalam, besok bikin begitu. Jangan. Yang kayak gitu mah kagak jadi tobatnya. Wa auha ila nabiyhi Adam alaihi salamu waritat dzurriyyatuka at-ta'aba wan nasaba
atau warosta boleh ya. Warithta dzurriyyataka at-ta'aba wan nasaba wa warathtuhum at-taubata man da'ani minhum bida'watika labbaituhu katal biyatuka ya Adamu. Ahsyurut ta'ibina minal kuburi mustabsyirina bi dhahikina wa du'a'uhum mustajabun. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam, warathta dzurriyyataka at-ta'aba wan nasaba, kamu mewariskan kepada keturunanmu kelelahan dan kesusahan. Coba kalau dulu Nabi Adam nggak keluar dari surga, enak kalau kita nggak pakai capek gitu. Nabi Adam mewariskan kepada keturunannya keletihan, kesusahan, kelelahan dan kesusahan. Agak pakai kita susah sumbul nyari duit. Kalau di surga mah apa yang kita pengen langsung ada gitu. Bini banyak gitu. Kayak galak lagi gitu. Udah tuh. Wa warathtuhum at-taubata, dan aku mewariskan kepada mereka taubat. Man da'ani minhum bida'watika labbaituhu katalbiyatika ya Adam. Orang yang berdoa kepadaku di antara keturunanmu dengan doa yang kamu baca, aku akan menerimanya seperti aku menerimamu, wahai Adam. Apa doa Nabi Adam? La ilaha illa anta. Bukan ya? Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta itu mah Nabi Yunus ya. Nabi Yunus. Iya, dari dalam perut ikan. Bacanya dua itu, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ahsyurut ta'ibina, aku bangkitkan, aku kumpulkan orang-orang yang bertaubat, minal kuburi, dari kuburan, mustabsyirina bi, dalam keadaan bergembira untuk menghadapku, dalam keadaan bergembira kepadaku, dohikina, tertawa, wa du'a'uhum mustajabun, dan doa mereka mustajab. Terusin ini. Terus dikit lagi sampai syair 17. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alamatut taubati an-nadamu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya taubat yaitu menyesal, yaitu penyesalan. Kalau memang kita taubat, pasti muncul penyesalan di hati kita. Ya Allah, ngapa tadi bang nyium doang ya, nyesal. Nyesal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadimu yantaziru minallahi ar-rahmata. Orang yang menyesal
berarti dia sedang menunggu rahmat dari Allah. Dia sedang menunggu rahmat dari Allah. Wal mu'jibu yantazirul maqta, dan orang yang merasa bangga dengan dosanya, dia sedang menunggu murka dari Allah. Bangga dalam mengerjakan dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi azza wa jalla qabla an tamutu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah azza wa jalla qabla an tamutu, sebelum kalian semua mati. Wabadiru bil a'malis sholihati qabla an tashghulu, dan segeralah mengerjakan perbuatan baik sebelum kalian menjadi sibuk. Mumpung lagi banyak waktu luang, segera kerjain kebaikan. Wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum bikatrati dzikrikum lahu, dan sambungkanlah hubungan antara kalian dan Tuhan kalian. Wasilu, dan sambungkanlah alladzi bainakum, hubungan di antara kalian, wa baina rabbikum, dan Tuhan kalian, bikatrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak ingat kepadanya. Memperbanyak ingat kepada Allah atau memperbanyak zikir. Itu memang yang paling cakepnya, paling mantapnya kalau zikirnya udah nggak pakai zikir lidah lagi. Zikirnya pakai rasa. Melihat apapun di dunia ini langsung ingat kepada Allah. Wa katratis shadaqati fis sirri wal alaniyati, dan dengan memperbanyak sedekah pada saat sendiri dan saat ramai. Fis sirri, dalam keadaan sepi, wal alaniyati, dan dalam keadaan ramai. Jadi kuncinya untuk menjalin hubungan dengan Allah dua: banyak ingat kepada Allah dan banyak sedekah. Turzaku, pasti kalian akan diberikan rezeki. Watun soru, dan pasti kalian akan ditolong. Watujbaru, dan pasti kalian akan dicukupkan. Taubat sebelum mati, segera mengerjakan perbuatan baik sebelum sibuk, sering memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah. Turzaku wa tunsoru wa tujbar, kalian akan diberikan rezeki, akan ditolong, dan akan dicukupkan. Maka kita baca tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni, dan cukupkanlah aku, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bitaubati abdihil mu'mini min rajulin nazala fi ardin mahlikatin. Muhlikatin fi ardin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fawadu'a ra'suhu
ra'sahu fanama fastaiqaza wa qad dhahabat fatolabaha hatta idashtadda alaihil hurru apa harru wal atshu aw ma sya Allahu qala irji' ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amutu fawadha'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta fastaiqaza fa idan rahilatuhu indahu alaiha zaduhu wa syarabuhu fallahu asyaddu farhan bitaubatil abdil mu'mini min hadza birahilatihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah lebih girang dengan taubat hambanya yang mukmin dibanding seseorang yang berteduh, yang singgah di satu tanah yang kering kerontang, ma'ahu rahilatuhu, dia membawa satu kendaraan, seekor tunggangan, alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, makanannya dan minumannya di kendaraannya itu. Di atas kendaraannya itu ada makanannya dan minumannya. Fawado'a ra'sahu, maka dia sandarkan kepalanya, fanama, lalu dia tidur. Fastaiqaza, ketika dia bangun, waqad dhahabat, kendaraannya hilang. Fatolabaha, dia cari kendaraannya itu, muter keliling, mana di gurun pasir, kering kerontang, kagak ada air. Bawa air dari kendaraan, hilang lagi kendaraannya. Hatta idza ishtadda alaihil haru, sehingga ketika dia sudah merasa sangat kepanasan, wal atshu, dan sangat kehausan, au masya Allahu, atau yang lebih dari itu, sesuai apa yang diinginkan Allah. Qala, dia berkata, arji'u ila makani. Arji'u ya, pakai fil mudhari aja. Kalau fil amr ternyuruh siapa dia? Arji'u ila makani. Udah dah, saya balik lagi ke tempat saya. Saya kembali ke tempat saya yang tadi, alladzi kuntu fihi. Arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi. Aku akan kembali ke tempatku tadi berada. Udah capek nyari, udah kausan ongkoh, kepanasan ongkoh, makanan kagak, minuman kagak. Fa'anamu, saya tidur aja dah lagi, hatamu sampai mati, dan mati dah saya. Terus saking putus asanya udah, kendaraan hilang, makanan, minuman di situ semua adanya. Gitu. Emang andalan kita atau atunya, ya habis. Masih hidup ini? Cek. Ononya Kaliman. Ini nih baterainya nih, ganti. Ini masih hidup ini kan? Tanggung dikit lagi. Cek, dah. Fawado'a ra'sahu, maka dia sandarkan kepalanya, ala sa'idihi, di atas lengannya, liyamuta, supaya dia cepat mati. Udah putus asa, udah nyari, udah kecapean. Fastaiqaza, ketika dia terbangun, faidan, tiba-tiba rahilatuhu indahu,
kendaraannya ada di sampingnya. Alaiha zaduhu wa syarabuhu, bekalnya, minumannya semua masih ada di situ utuh. Itu girangnya pasti luar biasa. Alhamdulillah, kagak jadi mati kita. Kayak kita malaman 29, bini belum beli baju, anak belum beli baju, romana duit belum kelihatan hilalnya dari mana gitu. Tahu-tahu ada yang bawain duit sampai 5 juta. Alhamdulillah, jadi kita lebaran gitu. Fallahu asyaddu farhan bitaubatil abdil mu'mini, maka Allah lebih girang dengan taubat hambanya yang mukmin min hadza birahilatihi, dibanding orang ini ketika menemukan kendaraan. Allah lebih girang kalau melihat hambanya lagi bertobat, Allah girang lihatnya gitu. Lebih girang dari orang yang emang udah seminggu kagak punya duit pisan gitu, tiba-tiba ada yang bawain duit, itu lebih girang Allah gitu. Apa? Itu tuh. Allah lebih girang dari itu. Makanya taubat tadi tuh jangan kurang sehari semalam 100 kali. Rasul aja yang sudah maksum dan dosanya mendapat jaminan diampunin, tuh taubatnya sehari semalam 100 kali, apalagi kita kudunya. Meskipun yang pendek-pendek aja dah, astagfirullahalazim, cuma sambil direnungin dan sambil diingat-ingat dosa-dosa kita. Astagfirullahalazim terus. Dah jam 1 utlub mataban, sampai situ dulu. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.